pusat begitu gampangnya saja dia mengimpustasi hak-hak daripada undang-undang itu sendiri. Saya bacanya seperti ini, sedikit saya ceritakan. Kesepakatan MUI Helsinki terjadi karena adanya pergerakan di Aceh, itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kakanda Pojana Tengah ataupun Ama panggilan salah satu penggerak media sosial, juga tokoh Gayo yang tulisan beliau tidak diragukan lagi. Saya sering mengikuti itu tulisan beliau. Saya sangat salut dan respect kepada beliau. Yang kami hormati kepada senior-senior kami, juga junior kami yang hadir bersama kita di sini, sumber daya alam. Sebelum saya melanjutkan apa yang disampaikan, sedikit saya mau mengulang sedikit tentang Aceh Tengah. Terus terang, walaupun dapil saya di Kabupaten Aceh mewakili Kabupaten Aceh Tenggara dengan Gayo, tapi saya lebih 30 tahun saya berada di Takengon, dan sampai saat ini juga saya masih di Takengon, dan anak saya juga masih berKTP Takengon. Hanya kami berdua saja yang dari Kota Cani sampai hari ini. Aceh Tengah, terbentuknya Aceh Tengah itu kalau tidak silap saya pada tahun 1948 dan menjadi kabupaten pada tahun 1956 dengan wilayah 3 kewedanan Aceh Tengah. Aceh Tengah beribukotakan Takengon, Gayo Luas di Gayo Luas, dan kewedanan Tanah Alas di Kota Cani. Pada saat itu sulitnya transportasi antara Aceh Tengah, Takengon dengan kewedanan Tanah Alas dan Gayo Luas, dan aspirasi masyarakat pada tahun 1974 Aceh Tengah mekar menjadi 2 kabupaten. Takengon tetap kewedanan Takengon menjadi Kabupaten Aceh Tengah, dan juga Tanah Alas beserta Gayo Luas menjadi Kabupaten Aceh Tengah. Nah, ini sekelumit cerita saya sampaikan. Ini masalah undang-undang pemerintahan Aceh hari ini dan ke depan. Tentunya banyak sekali undang-undang yang sudah dilahirkan oleh DPR, tapi belum berjalan sebagaimana mesti yang kita harapkan. Salah satu undang-undang itu yaitu seperti Undang-Undang Bendera dan Lambang. Padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 sudah disahkan oleh lembaga DPR. Begitu gampangnya saja dia mengimpustasi hak-hak daripada undang-undang itu sendiri. Saya bacanya seperti ini, sedikit saya ceritakan. Kesepakatan MUI Helsinki terjadi karena adanya pergerakan di Aceh, itu jelas. Kalau kekhususan, keistimewaan, semua provinsi ini menginginkan seperti di Aceh.
Tapi kenapa pusat tidak memberikannya, hanya memberikan ke Aceh? Kenapa Aceh yang diberikan? Bukan karena sayangnya pusat terhadap Aceh, tapi karena takutnya pusat terhadap Aceh, maka undang-undang berkaitan Aceh itu ada, MUI sedikit itu dilahirkan. Karena takut pusat terhadap Aceh, itu jelas. Bukan sayang. Kalau sayang sama juga. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat juga kepingin. Kalau saya dia harus adil dong sama anaknya. Tapi kenapa pusat takut kepada Aceh? Kenapa takut? Adanya pergerakan, adanya GAM pada saat itu. Maka MUI itu disepakati di Finland. Hari ini kenapa pusat kurang memperhatikan Aceh dan kurang takut? Ini jelas. Mana GAM-nya dulu? Bukan, tidak bersatunya rakyat Aceh. Dulu kita sepakat gerakan Aceh Merdeka itu adalah gerakan rakyat. Hari ini mana? Artinya kita bukan menyuruh kembali GAM itu berperang, bukan itu tujuan. Kekompakan kita ya hari ini. Saya pernah dipertanyakan oleh anak mantan syuhada. Ya seperti ini bagus pertanyaan tadi, seperti pertanyaan tadi. Untuk ke depan, artinya elit politik Aceh juga elit perdamaian Aceh, marilah kita bersatu untuk menuntut hak Aceh. Kita sudah jelas punya undang-undang. Ini undang-undang. Ini undang-undang nomor 11 tahun 2006. Semua ada di sini. Jelas. Semua ada. Ini ada juga undang kalau buku hijau, mungkin beliau tahu buku hijau. Jarang dimiliki juga. Di sini ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada di sini. Dan nasabnya mati pun mungkin seperti itu. Itu memang sifat yang tidak. Tapi yang jelas hari ini, kenapa hari ini pusat agak sedikit tidak memfokuskan terhadap perjanjian ini sendiri, karena ya itu tadi ya dari sini ke depan marilah kita untuk bersatu rakyat Aceh ini untuk menuntut direalisasikannya daripada perjanjian ini semua. Saya pikir itu pertanyaan jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.